Salam jumpa pemirsa, program Pojok Tulungagung kembali hadir menyapa Anda. Dan kami akan hadirkan informasi menarik seputar kegiatan dari pejabat sementara Bupati Tulungagung, Jaryanto. Kita awali informasinya dari kegiatan PJS Bupati Tulungagung, Jaryanto dalam acara sosialisasi Pilkada bagi ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa se-Tulungagung yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tulungagung berikut ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Tulungagung menggelar sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018 kepada aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, Lurah, dan Kepala Desa se-Tulungagung. Acara yang dilaksanakan pada Senin 9 April lalu ini bertempat di Crown Victoria Hotel Tulungagung. Selain para peserta sosialisasi, acara tersebut dihadiri Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung serta sejumlah anggota musyawarah pimpinan kecamatan se-Kabupaten Tulungagung. Bapak, Ibu, Kakang, Mbak, Yu, ayo melu, milih Bupati pen Tulungagung maju. Ya, jadi hari ini kita melakukan sosialisasi bersama ASN, TNI, Polri, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Tulungagung. Tujuannya adalah bahwa adanya netralitas di tingkat ASN, TNI, dan Polri serta Lurah itu sehingga pilkada kita aman dan tertib. Jadi kita sampaikan ada 5 indikator untuk melaksanakan pilkada yang aman dan damai. Salah satunya adalah netralitas dari ASN, TNI, Polri, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung. Milih Bupati pen Tulungagung maju, ojo nganti lali nglakoni sing tuntas 27 Juni 2018. Ayo mel. Ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi kepada seluruh peserta dalam sosialisasi ini. Antara lain PJS Bupati Tulungagung Jaryanto, Kapolres Tulungagung, Kodim 0807, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Ketua Panwaslu Tulungagung, dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung. Dari rencana semula 2027, tetapi kemarin melalui Undang-Undang Nomor 10 itu kemudian dimajukan tahun 2024. Nah, untuk mencapai itu kemudian digelar pilkada serentak beberapa wilayah selama 4 kali insya Allah. Yang pertama tahun 2015 kemarin, nanti masa jabatannya akan berakhir 2020 dan masih punya satu kesempatan pilkada tahun 2020. Hanya saja masa jabatannya 4 tahun untuk yang pilkada 2020. Itu kemarin termasuk Kabupaten Blitar, Trenggalek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Pilkada 2017, Jakarta, Batu, dan lain sebagainya kemarin itu masa jabatannya akan berakhir 2022. Nah, 2002 sampai dengan 2004 nanti akan di PJ, pejabat bupati. Jadi ada kekosongan bupati definitif. Nah, kemudian yang ketiga, gelombang ketiga ini adalah pilkada kita Jawa Timur dan lain sebagainya, itu akan berakhir pada tahun 2023. Nah, jeda 1 tahun juga akan diisi dengan pejabat bupati. Nah, tiba saatnya nanti insya Allah pada tahun 2024 akan digelar pilkada serentak yang betul-betul serentak di seluruh Indonesia. Itu adalah substansi pertama dari undang-undang pilkada yang saat ini menjadi pedoman kita. Lanjut. Nah, yang kedua Bapak Ibu terkait dengan pencalonan. Ini yang berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Di antaranya adalah tidak boleh turun jabatan. Ini kasus yang pernah terjadi di Sampang, di mana ada bupati yang sudah 2 kali kemudian mencalonkan wakil bupati terpilih, tetapi di tengah jalan kemudian bupatinya meninggal. Nah, kemudian terjadi problem hukum karena kemudian wakil bupati itu harus naik sehingga jabatannya 3 kali. Nah, untuk ke depan dan mulai saat ini sudah tidak boleh lagi ada jabatan kepala daerah yang turun dari jabatan sebelumnya. Kemudian yang
Dua adalah mundur bagi PNS, DPR, DPRD, dan seterusnya, TNI Polri. Ini juga terjadi pada pilkada kali ini. Dan yang terakhir adalah fenomena bumbung kosong, itu diakomodir mulai tahun 2017 kemarin. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Blitar, dan untuk saat ini di Jawa Timur insya Allah hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan. Di Tulungagung alhamdulillah tidak terjadi bumbung kosong ini karena ada 2 pasangan calon yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi dengan melibatkan seluruh anggota Forkopimda ini guna memberikan informasi kepada seluruh ASN, TNI, Polri dan Lurah maupun Kepala Desa se-Tulungagung untuk meningkatkan netralitasnya dalam Pilkada Tulungagung 2018 agar tercipta pilkada yang aman dan damai. Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, maka penyelenggara harus bekerja secara profesional, adil, dan netral. Di samping itu, peserta pemilu harus mentaati aturan untuk tidak melakukan kampanye hitam, money politik, isu sara, dan lain-lain. Tak hanya fasilitas dan dukungan pemerintah saja yang dibutuhkan, partisipasi seluruh masyarakat dalam setiap tahapan pilkada juga diperlukan karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Saat ini KPU Tulungagung terus berupaya penuhi target 75% warga yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang. Selain pemilihan Gubernur Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung juga akan menggelar pemilihan Bupati yang diikuti 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, PJS Bupati Tulungagung Caryanto mengatakan pihaknya sangat optimis mencapai target minimal 80% warga Tulungagung yang memiliki hak suara hadir ke TPS dalam Pilkada Serentak 2018 untuk menggunakan hak suara nantinya. Di mana target 80% ini sangat beralasan, karena sebagian warga Tulungagung yang menjadi TKI di luar negeri, kemungkinan kehadirannya ke TPS relatif minim. Kita harus punya target agar teman-teman, para kepala desa, para pelaksana pemilu KPU bisa melakukan perencanaan yang baik. Bagaimana partisipasi masyarakat kita itu tinggi. Kalau yang hadir di TPS itu sedikit, namanya juga kurang sukses. Dikatakan sukses itu kalau partisipasi masyarakat tinggi. Makanya nasional itu targetnya 77%, tetapi kalau KPU 75%, Tulungagung kan ya harus di atas itu. Harapan kita minimal 80% partisipasi masyarakat datang untuk memanfaatkan haknya nyoblos itu tadi. Itu sudah optimis Pak tercapai itu? Ya namanya program ya harus optimis. Optimis itulah yang mendorong kita kinerja yang sesungguhnya. Kenapa tidak lebih tinggi Pak? Kenapa ada 100%? 85 atau 90? Ya tidak mungkin, kalau 100% itu tidak mungkin. Itu terus... Orang belum yang di luar negeri belum tentu pulang, gitu. Itu kan yang menjadi jadi padahal TKI sini banyak. Itu termasuk untuk 80. Ini Pak ya, untuk apa PNS? Iya, termasuk PNS. Sudah optimal untuk PNS? Iya. Sampai jauh mana Pak untuk ini menggerakkan PNS ke situ? Lah, makanya setiap saat ada pertemuan saya katakan harus memanfaatkan haknya di TPS. Itu demokrasi akan berjalan baik kalau tersalurkan hak demokrasinya. Makanya ini harapan kita supaya
Kalau partisipasinya tinggi, pilihannya tepat, hasilnya memuaskan. Kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2018 sudah di depan mata. Sejak beberapa bulan terakhir, iklim politik di berbagai daerah sudah terasa, tak terkecuali di Tulungagung. Memanasnya suhu politik dikhawatirkan bakal menyeret ASN hingga anggota TNI dan Polri yang seharusnya bersikap netral. Tak jarang, mereka terlibat dalam proses pemenangan, sejak dari pencalonan, kampanye, bahkan pengerahan massa untuk memenangkan salah satu kontestan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Polres Tulungagung sudah banyak melakukan upaya. Salah satunya yakni memperhatikan akun-akun media sosial yang perlu diwaspadai. Untuk yang kita take down atau kita bumi hanguskan sejumlah kurang lebih 240 akun, itu dari berbagai macam akun, baik Facebook, kemudian juga ada Instagram dan juga media sosial lainnya yang kita take down. Kemudian hasil dari patroli cyber, beberapa akun yang yang kita waspadai dan prioritas kita monitor terus, ada kurang lebih 124. Itu akun-akun yang perlu diwaspadai, dan insya Allah nggak usah berkembang lagi lah. Itu jumlahnya udah cukup besar itu untuk level Kabupaten Tulungagung. Indikasi untuk itu apa, Pak? Ya? Sampai dikenakan itu? Ya bermacam-macam, intinya arahnya ingin membuat suasana tidak kondusif atau menggiring opini, mengarahkan terjadinya adanya situasi yang kurang aman. Oleh karena itu langsung kita ambil alih dan kita lakukan take down. Dan itu juga ada juga arahan atau petunjuk dari jajaran Polda untuk tindak lanjut. Untuk diketahui, ada beberapa larangan ASN terkait dengan pilkada, diantaranya adalah menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media sosial, mengunggah, menanggapi, melakukan foto bersama, dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada sanksi sedang dan berat yang harus diberikan kepada pelanggar. Oleh karenanya, dengan diadakannya sosialisasi tentang netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa Setulungagung dalam Pilkada Tulungagung 2018 ini, diharapkan ASN dapat memahami serta melaksanakannya di lapangan dengan mematuhi semua peraturan yang ada. Jangan kemana-mana pemirsa, Pojok Tulungagung akan segera kembali masih seputar kegiatan dari pejabat sementara Bupati Tulungagung, Jaryanto.